Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai Teng Mo, seorang selebriti berusia 37 tahun yang tewas di Sungai Chao Phraya di 24 Februari 2022 menjelang jam 11 malam. Di video kali ini aku akan bahas lebih ke masalah teori konspirasi yang beredar di masyarakat Thailand. Tapi sebelum aku bahas, ada 4 sih teori konspirasi yang paling banyak aku temui dan aku juga baca di media lokal Thailand ini. Aku mau ngasih background lagi bahwa Teng Mo ini kan memang meninggalnya itu karena tenggelam. Ini sudah dikonfirmasi dengan tim otopsi yang mengatakan bahwa ada temuan pasir di paru-parunya Teng Mo, yang itu menunjukkan bahwa Teng Mo memang tenggelamnya karena dia meninggalnya karena tenggelam gitu ya. Terus kalau di media massa sekarang, seperti di video aku sebelumnya di episode ketiga, itu kita lagi heboh sekarang ini dengan ya drama lah, di mana ibundanya Teng Mo itu mau memaafkan hanya 2 orang dari 5 orang yang berada bersama Teng Mo malam itu. Alasannya karena 2 orang tersebut yang merupakan supir dan juga pemilik bot, mereka adalah orang yang sangat kooperatif dari awal sampai sekarang, yang selalu menelpon dan meminta maaf dan juga menawarkan 30 juta baht atau sekitar 15 miliar rupiah. Itu alasannya Ibunda Teng Mo, makanya dihujat habis-habisan. Tapi untuk lebih lengkapnya, kalian bisa tonton di video episode 3 mengenai ini. Nah, yang akan aku bahas sekarang adalah mengenai teori konspirasi yang tersebar di media massa Thailand, dan masyarakat Thailand juga tidak sekedar menyampaikan opini, tapi menyampaikan juga alasannya kenapa mereka berpikir seperti itu. Tapi apapun itu, ini masih konspirasi, masih dugaan. Yang pertama adalah Teng Mo dihabisi karena sok jual mahal. Maksudnya, jadi ada 2 alasan terbesar yang tersebar di media massa kenapa Teng Mo berada di speedboat tersebut. Ada 2 isu ini. Yang pertama adalah Teng Mo bekerja. Ini menurut ibundanya Teng Mo ya, Ibu Panida, bilang gini, Teng Mo itu kayaknya di speedboat tersebut dia tuh nggak lagi hangout, tapi lagi bekerja karena dia pakai dress up lah begitu. Itu adalah yang dia ketahui. Tapi ada juga kan berita yang mengatakan bahwa Teng Mo itu saat itu adalah bekerja, tapi bukan sebagai foto model, tapi sebagai escort tanpa hubungan seksual, hanya menemani aja. Karena dari 3 pria yang berada di speedboat tersebut, kan salah satunya adalah orang yang cukup kaya dan juga terpandang di Thailand. Apakah ini tugasnya Teng Mo untuk menemaninya? Tapi karena Teng Mo sudah mengatakan dari awal, mungkin ya, bahwa tugas dia hanyalah menemani tanpa ada hubungan badan. Adakah kemarahan di situ? Mungkin menjadi salah satu penyebab terjadinya percekcokan, kemudian terjadinya tenggelamnya tersebut. Ini adalah dugaan yang pertama, oke? Yang kedua adalah murni kelalaian dan pengaruh alkohol. Murni kelalaian, ini alasannya adalah karena kita bisa ketahui dari keterangan si manajernya Teng Mo, pada saat Teng Mo itu jatuh, teman-teman, ke dalam Sungai Chao Phraya, kan alasannya karena dia mau lagi kencing di ujung, dan pada saat dia itu kencing sebenarnya dipegangin sama perempuan satu lagi. Nah, si manajer ini sama sekali tidak melihat bahwa Teng Mo itu jatuh, tapi dia hanya mendengar suara jatuhnya aja. Tapi kalau dibilang dia melihat secara langsung, dia nggak melihat secara langsung. Kelalaian juga kan dari ke-6 orang tersebut tidak ada yang pakai jaket keamanan ya. Life jacket itu nggak ada yang pakai sama sekali, dan juga kayaknya nggak ada di speedboat tersebut. Itu makanya diduga kategorinya kelalaian. Terus juga si supirnya nggak punya SIM, terus juga si speedboatnya juga nggak ada surat operasionalnya itu sudah kadaluarsa. Karena setahu aku kalau speedboat dipakai untuk umum itu kan harus ada pada saat mereka upgrade mengenai surat-suratnya untuk perpanjang, kan harus dilengkapi keamanannya ada nggak, macam-macam. Karena kadaluarsa itu adalah termasuk dalam kategori pasal yang kelalaian begitu. Makanya kan mereka sudah kena pasal sekarang, 2 orang tersebut, untuk urusan nggak punya SIM sama nggak punya yang expired lah untuk license dari speedboatnya tersebut. Nah, yang berikutnya adalah mengenai pengaruh alkohol. Apakah ini adalah salah satu hal yang sempat menjadi pro kontra di Thailand? Ada salah satu si TikToker ya terkenal di Thailand bilang, udahlah yakin aja, karena memang ada makan malam kan di Thailand, adalah hal yang wajar pada saat makan malam itu ada wine. Wine kan alkoholnya kan paling sekitar cuma 5% kan ya, 5-7,5% lah. Jarang ada wine yang aku temukan sampai di atas 10%. Tapi kan ya tetap sih kalau minum wine yang ada 5% alkohol juga agak keliengan gitu. Nah,
salah satu TikToker ini bilang gini, udahlah ngaku aja bahwa Teng Mo tuh jatuh karena memang dia lagi terpengaruh alkohol gitu, ya nggak usah nyalain orang lain, langsung dihajar lah sama netizen Thailand begitu, nggak punya hati dan sebagainya. Tapi ini sebenarnya bisa dijawab langsung sih sama hasil otopsi kan, apakah ditemukan di darahnya itu ada kandungan alkohol yang tinggi atau enggak. Kalau wine, pada saat kita minum, ya pasti akan ada kandungan alkoholnya, tapi apakah itu tinggi atau tidak, ini adalah bagian yang sedang diteliti. Harusnya sudah ada lah hasilnya, karena kan otopsi nggak selama itu ya, karena kan otopsinya sudah langsung dilakukan itu pada saat sehari ya setelah penemuan kejadian, penemuan jenazah itu langsung dilakukan otopsi di Rumah Sakit Thammasat di Bangkok. Oke, yang ketiga adalah mengenai ini konspirasi mengenai uang asuransi. Jadi kalian tahu nggak kalau si Teng Mo itu kan dia tidak punya anak kan ya, dia punya pacar, punya mantan suami tapi tidak punya anak. Nah si Teng Mo ini punya anak angkat yang merupakan anak dari manajernya begitu. Itu kalau kita lihat di media Thailand tuh sudah sering dibawa ke TV pada saat acara talk show, ditunjukkan bahwa kedekatannya dan semuanya, bahkan untuk uang asuransi jiwa dari Teng Mo itu pun atas nama anak. Sekarang isu ini lagi heboh di Thailand. Siapa yang akan mewarisi harta-harta Teng Mo? Apakah ibunya ataukah anaknya? Ini adalah menjadi salah satu hal yang menjadi perdebatan dan juga mengundang sinisme dari banyak masyarakat. Kalau seandainya yang mewarisi ini adalah anaknya dari Teng Mo, ya notabene anak itu adalah anak kandung dari si manajernya, yang juga orang yang paling banyak dicurigai oleh masyarakat Thailand. Apa jangan-jangan dia juga terlibat? Kenapa kok banyak yang curiga sih aja sama manajernya tersebut? Alasannya adalah pada saat di 48 jam pertama lah setelah kejadian. Gimana maksudnya? Setelah kejadian di dini hari pada saat mereka ini sudah sampai di pier atau dermaga, itu kan sudah banyak wartawan yang nunggu. Si manajernya ini terlihat tenang, tidak terlihat seperti orang yang baru kehilangan. Padahal mereka ini cukup dekat loh, mereka ini tinggal bersama loh, Teng Mo dan juga manajernya tinggal bersama karena disatukan oleh memiliki anak gitu kan ya, karena mereka sudah seperti saudara, sudah persahabatan tuh lebih dari sudah 10 tahun lebih lah, belasan tahun begitu. Terus juga kenapa kok manajer Teng Mo itu menghilang sampai di 24 jam pertama setelah kejadian? Itu ibunya komplain. Itu juga menjadi alasan kenapa dia tidak mencabut tuntutan untuk si manajernya, walaupun ada hubungan menurut aku jauh lebih dekat ya dibandingkan dua orang lainnya, karena ya kalau kenal sama Teng Mo sudah lebih dari 10 tahun dan juga punya anak dari dia, anak angkatnya juga dari dia, harusnya lebih dekat secara emosional. Tapi kok ibunya malah tidak mau memaafkan si manajernya tersebut, alasannya karena menghilang di 24 jam pertama setelah kejadian tersebut. Oke, ini menjadi hal yang visi gitu. Yang keempat adalah mengenai asmara. Maksudnya gimana Anjas? Salah satu keterangan dari Ibu Panida, ibunya Teng Mo bilang begini. Ibu Panida mengatakan bahwa pada saat di foto terakhir Teng Mo, itu Teng Mo foto terakhir ada rekaman bahwa dia tuh foto mojok sendirian dan terlihat wajahnya nggak happy. Apakah Teng Mo pada saat datang ke speedboat tersebut adalah kategori tamu yang tak diharapkan? Ada orang yang tidak suka pada saat Teng Mo datang malam itu. Mungkinkah ada orang yang naksir dengan orang yang naksir Teng Mo? Ada perebutan asmara, makanya ini bisa menjadi penyebab salah satu tenggelamnya Teng Mo. Nah, ini juga masih menjadi salah satu hal yang sedang terjadi perdebatan di Thailand. Tapi dari keempat teori konspirasi ini, ya apa ya, teori konspirasi ini menurut aku harus tambah satu lagi sih. Ya, menurut aku satu lagi adalah karena murni kecelakaan. Ya, murni kecelakaan ya. Murni kecelakaan adalah memang yang dinyatakan dari si orang-orang yang berada di speedboat tersebut. Salah satunya dari manajernya bahwa ya karena Teng Mo sedang lagi buang air kecil, kemudian terjatuh, kakinya kan luka ya, pahanya itu kan kita ketahui ada luka yang cukup besar. Memang karena baling-baling sudah dikonfirmasi oleh tim penyidik, mungkin memang beneran seperti itu Anjas. Tapi kan logikanya kalau seandainya itu beneran, kalau aku nih ya, ada temanku jatuh ke sungai, itu sungai ya, bukan laut ya, sungai ya teman-teman, Sungai Chopra, memang besar banget ya. Ya masa nggak ada orang yang basah gitu loh, nggak ada orang yang berusaha menolong. Memang benar pada saat malam itu memang cuacanya cukup apa ya,
ombaknya, atau bukan ombak ya, mungkin ombak nggak sih istilahnya gitu, pokoknya arusnya memang cukup deras gitu, dan tapi sederas-derasnya gitu, kenapa kok nggak ada orang yang berusaha nolong gitu, apalagi supir dan juga pemilik speedboat. Menurut aku dua orang ini adalah dua orang yang cukup dekat dengan air, karena mereka supir, bisa nyupir speedboat, mereka juga pemilik speedboatnya, dan menurut aku mereka cukup dekat dengan air dan nggak takut berenang gitu. Kenapa kok nggak ditolong gitu pada saat berenang gitu kan ya? Atau mungkin mereka pada saat itu sedang pengaruh alkohol dan juga drugs. Nah, ini adalah dua hal yang memang sedang beredar di masyarakat, dan kejanggalannya adalah nggak ada satu orang pun yang basah, nggak ada satu orang pun yang berusaha menolong, karena apa ya, agak aneh juga sih. Sungai Chopra memang besar, tapi bukan seperti lautan yang luar biasa gitu loh teman-teman. Jadi adalah hal yang aneh. Kalau aku seandainya berada di situ dan ada temanku jatuh, pasti aku langsung terjun dan langsung menolong begitu. Tapi karena memang juga kan kondisinya malam hari, yaitu sekitar jam 10.20 sampai 10.40 antara itu waktu kejadiannya. Mungkin karena ketakutan, tapi setakut-takutnya masa sih teman begitu nggak ada yang nolong. Bahkan Teng Mo pun juga diketahui kan, keterangan dari ibundanya, Ibu Panida bilang, Teng Mo itu adalah anak yang jago berenang gitu, nggak mungkin kalau dia cuman karena terjatuh, dia nggak bisa menyelamatkan diri. Karena jujur aja, aku di Thailand tuh sering banget berenang ya, di lautan, dari speedboat kita loncat di laut, dari speedboat kita loncat ke air yang luas gitu. Maksudnya bukan hal yang complicated, tapi kan masalahnya adalah Anjas pada saat Teng Mo itu jatuh kan kakinya dia terkena baling-baling. Mungkin ya kalau menurut aku dia itu pingsan karena terkena sakit kan ya, baling-baling pasti kan aduh gila ya, besi gitu kan ya, kena pahanya dan Teng Mo tuh langsung pingsan. Nah sebenarnya kan penyebab kematian dia karena dia tenggelam. Coba kalau seandainya dia itu ditolong, diselamatkan, mungkin dia tidak akan meninggal. Ini mengingatkan aku juga sama kasus, kalian masih ingat di Jawa Barat juga ya, tentang kasus seorang oknum dari anggota TNI kan ya, yang menabrak dua remaja, kemudian dibuang di sungai, tapi kemudian setelah dilakukan otopsi ternyata ada satu remaja yang penyebab matinya itu bukan karena kecelakaan tapi karena tenggelam. Nah itu cuma pingsan aja. Seandainya sama juga case-nya, kalau ditolong begitu, nggak usah ditolong, harus penuh tanggung jawab, itu mungkin bisa terselamatkan. Apakah ini mirip gitu kan ya? Mungkin awalnya mereka tidak ada niat untuk membunuh, tapi karena terjadi faktor kelalaian, dibiarkan begitu aja. Oke, ini adalah hal-hal yang bukan ranah kita, tapi ini adalah ranah tim penyidik di Kota Bangkok. Tapi kita lihat nanti ya, apakah ini akan muncul ke pembahasan lanjutnya, akan muncul ke apa ya, ada dua sisi kan ya, ada pure kecelakaan atau pure ini adalah pembunuhan berencana. Kita nantikan seperti apa. So, kalau menurut kalian dengan data-data yang sudah aku sampaikan, sudah 4 video aku membahas mengenai Teng Mo ini, kalian kesimpulannya bagaimana? Apakah ini mirip dengan kasus yang di Jawa Barat, oknum anggota TNI yang menabrak, kemudian membuang kedua korban, ternyata salah satunya masih hidup, kemudian meninggalnya ternyata bukan karena kecelakaan, tapi karena tenggelam. Apakah sama seperti itu, ataukah pure ini kasus Teng Mo adalah kasus pembunuhan berencana karena tujuannya adalah untuk masalah materi ataupun juga asmara? Tinggalkan di kolom komentar ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like juga dan juga subscribe channel YouTube ini serta follow Instagramku di Anjas di Thailand. Kopun kerap semuanya. Bye bye.